jumpa lagi dengan saya, cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku mau bercerita tentang hubungan orang tua dan anak. Bukan karena lagi viral nih beritanya Ibu Nikmir dengan anaknya Loli, bukan ya, bukan. Tapi banyak sekali di luar sana yang tidak viral karena mereka tidak famous di Indonesia. Tapi banyak sekali hubungan antara anak dengan orang tua yang retak. Itu banyak sekali. Banyak banget. Ada bahkan orang yang sampai membuang orang tuanya saat orang tuanya sudah tidak berdaya. Banyak alasan sehingga mereka bereaksi demikian. Tapi satu yang saya mau bilang bahwa hormatilah bapak, ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Itu kata firman Tuhan. Kita harus menghormati orang tua itu seperti kita menghormati Tuhan juga, karena mereka adalah Allah di dunia ini bagi kita. Kita nggak boleh berseteru dengan mereka. Mereka yang dipercayain Tuhan untuk melahirkan kita di dunia ini. Jangan jadi durhaka terhadap orang tua. Karena kita kalau durhaka pada orang tua tuh Tuhan murka loh. Dan itu hantaman Tuhan tuh luar biasa nantinya. Orang yang durhaka pada orang tuanya hidupnya ndak baik. Percayalah. Celaka terus dia itu. Pasti celaka lah kalau orang yang durhaka pada orang tuanya. Hati-hatilah dalam menjalani kehidupan. Ada alasan orang tua itu bersikap keras terhadap anaknya, semata-mata pasti ingin melindungi ya. Tapi ada juga orang tua yang sadis ya, yang memukul, menyiksa anaknya seperti dan ingin membunuh anaknya. Banyak juga, tidak sedikit ya. Banyak sekali. Saya pernah lihat beberapa kali video ada orang tua yang diam bantingin babynya. Saya percaya bahwa mungkin sudah viral video itu dan mudah-mudahan sudah kecekel orangnya ya, udah polisi udah amankan. Saya pernah lihat juga kalau nggak salah Sulawesi Selatan yang kemarin tuh, karena dari logatnya itu logat Makassar. Dia mukul anak perempuannya mungkin umur 9 apa 10 tahun gitu dengan sabuk ya, dengan rim. Itu mukul sampai meh mati, hampir mau mati anaknya itu. Dan saya rasa juga itu penyiksaan anak ya, dan orang dewasa yang memukul seperti itu, apalagi laki-laki ya, tenaganya seperti apa, kasihan anaknya. Nah itu ada penyiksaan juga yang seperti begitu yang membuat anak itu jadi apa ya, trauma dalam kehidupan dia. Penyiksaan yang membuat trauma. Jadi kalau cuma ditampar dibilang trauma itu lebay. Kalau anak salah ditampar orang tuanya dibilang trauma itu lebay. Didikan orang tua itu penting buat anak. Mengarahkan anak, membantu mengarahkan anak ke jalan yang benar dengan didikan yang baik. Nah, kalau orang tua sibuk bekerja, tidak ada di rumah, tentu tidak bisa didik anak dengan baik. Pembantu tidak bisa mengambil tanggung jawab 100% dari pendidikan anak. Karena pengawasan tetap harus dari orang tua.
hubungan orang tua dengan anak itu harusnya akrab ya. Karena apalagi dengan ibu ya. Orang-orang yang hubungannya bagus dengan ibunya itu orang-orang yang diberkati Tuhan loh. Seperti Yakub. Yakub yang sangat dekat dengan ibunya. Dia akhirnya diberkati dan jadilah bangsa Israel. Kedekatan dia dengan ibunya Ribka itu yang membuat dia sukses. Tuhan memilih dia. Ya, kalau sampai ada anak sampai memaki-maki ibunya itu, aduh, durhakanya kayak apa ya? Apalagi masih kecil, belum dewasa usianya. Pendidikan anak tuh memang apa ya? Lingkungan tuh berpengaruh banget. Bukan cuma di rumah ya, di sekolah maupun di lingkungan. Lingkungan tuh pengaruhnya besar sekali. Kalau kamu bergaulnya dengan penjual parfum, kamu bau wangi. Kalau kamu bergaulnya dengan tukang ikan, ya bau amis. Gak mungkin kamu bergaul dengan tukang ikan, kamu berbau wangi. Artinya kan ini mengarahkan kita untuk mencari lingkungan pergaulan itu yang baik. Kalau kamu sukanya duduk ngerasani orang, anak-anakmu juga akan seperti itu, suka gosipin orang. Kalau kamu iri hati, anak-anakmu juga akan iri hati. Kalau kamu suka menipu, anakmu juga jadi tukang tipu loh. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Pendidikan anak tuh perlu diarahkan dari mereka masih kanak-kanak, sudah diarahkan. Makanya kalau hari Minggu diajak untuk ke gereja, ke sekolah minggu, supaya berkumpul dengan teman-temannya, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dari kecil mereka dengar tentang kebaikan-kebaikan, pengajaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan justru kita menyesatkan mereka dengan hal-hal yang jahat. Pendidikan di dalam rumah itu penting banget. Jangan juga kamu terlalu memanjakan anakmu. Karena kalau kamu terlalu memanjakan anakmu, juga kamu rusak anakmu. Mungkin masih kecil, kamu sudah kasih barang yang mahal-mahal. Kalau manjain seperti itu, anak itu dia tidak bisa survive dalam kehidupan dia ketika dia dalam kesulitan dalam kehidupan. Sayang banget kalau ada anak dan orang tua yang berseteru. Posisi yang lemah selalu di posisi anak. Apapun juga masalahnya, kamu pasti salah sebagai anak. Jangan jadi anak yang durhaka. Jangan melawan orang tua, menjadikan diri kamu menjadi durhaka. Karena kalau durhaka itu sudah murka Tuhan yang turun. Hati-hati. Bijak-bijaklah mengajar anak, mendidik anak untuk menjadi orang yang
kita sudah kadang-kadang mendidik baik di dalam rumah, ada pengaruh orang lain juga di lingkungan kan. Di lingkungan itu pengaruhnya besar banget. Mungkin di sekolah, mungkin di lingkungan pergaulannya bisa membawa dia menjerumuskan ke dalam jurang. Anak yang baik sekalipun, kalau sudah bergaul dengan orang yang nggak benar, pasti jadi juga orang yang nggak benar. Jadi perlu juga orang tua mengawasi pendidikan anak. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya perseteruan orang tua dengan anak, masalah mau kecil apa yang besar pasti ada lah. Dari dia masih kecil aja rengekan dia marah-marah kalau nggak dibelikan mainan yang dia minta misalnya. Itu kan juga kalau dikasih pengertian baik-baik sama dia mengerti kok. Oh ya, orang tua lagi nggak punya duit. Tahu, oh ya saya nggak boleh minta yang lebih gitu. Tergantung kita mendidik bagaimana. Oke, Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati rumah tangga Ibu Bapak Saudara, menjaga hubungan dengan kedua orang tua juga dengan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.